Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai proses produksi massal. Materi ini termasuk KD 3.12 menerapkan proses produksi massal. Adapun tujuan pembelajarannya, melalui kegiatan pembelajaran menggali informasi, berdiskusi, peserta didik dapat mengetahui menerapkan proses produksi massal. Indikator pencapaian kompetensi pertama, mengklasifikasikan proses produksi massal. Kedua, mengklasifikasikan proses produksi massal. Yuk kita amati gambar di bawah ini. Sudah terlihat ada beberapa tahapan-tahapan, maka dapat disimpulkan gambar tersebut mengenai proses produksi. Proses produksi ada dua kata yang harus dipahami. Pertama proses, kedua produksi. Mari kita bahas satu persatu. Kata proses dapat diartikan sebagai suatu cara, metode, atau teknik bagaimana suatu kegiatan dapat dilaksanakan. Sedangkan produksi memiliki pengertian kegiatan untuk menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang dan jasa. Jadi kira-kira apa sih pengertian proses produksi? Proses produksi adalah suatu cara, metode, atau teknik menambah kegunaan nilai suatu barang dan jasa dengan menggunakan faktor produksi yang ada seperti tenaga kerja, mesin, dan bahan baku. Kenapa sih dikatakan dapat menambah nilai guna suatu barang? Dikatakan nilai guna jika bahan diolah lagi dan menghasilkan barang lain. Contohnya ada nilai guna bentuk. Suatu barang akan memiliki nilai guna apabila mengalami perubahan bentuk. Seperti kacang kedelai akan memiliki nilai guna lebih tinggi apabila diolah jadi tahu atau tempe. Proses produksi merupakan kegiatan utama yang bersangkutan dengan manajemen produksi. Terdapat 3 unsur proses produksi. Ada input, proses, dan output. Di mana input dalam proses produksi terdiri atas bahan baku atau bahan mentah, energi yang digunakan, dan informasi yang diperlukan. Proses merupakan kegiatan yang mengolah bahan, energi, dan informasi perubahan sehingga menjadi barang jadi. Sedangkan output produksi merupakan produk yang dihasilkan. Jenis-jenis proses produksi berdasarkan wujud proses produksi terdapat 5 proses produksi. Yang pertama, proses produksi kimiawi, di mana proses produksi yang menitik beratkan pada proses analisa atau sintesa senyawa kimia. Contohnya proses produksi pada perusahaan obat-obatan, tambang minyak, dan lain-lain. Yang kedua, proses produksi perubahan bentuk, di mana proses produksi yang menitik beratkan pada perubahan masukan atau input menjadi keluaran atau output sehingga didapatkan penambahan manfaat atau faedah dari barang tersebut. Contohnya perusahaan pembuatan mebel, pabrik garmen, dan lain-lain. Yang ketiga, assembling. Apa itu assembling? Proses produksi dalam pelaksanaannya lebih mengutamakan penggabungan dari komponen-komponen produk dalam perusahaan yang bersangkutan atau membeli komponen produk yang dibeli dari perusahaan lain. Contohnya, perusahaan yang bergerak di bidang produk elektronik, kemudian perakitan mobil, dan lain-lain. Yang keempat, proses produksi transportasi.
di mana proses produksi yang menciptakan jasa atau pelayanan, pemindahan tempat baik berupa barang maupun manusia. Contohnya, perusahaan transportasi seperti kereta api, kapal terbang, angkutan, dan lain-lain. Yang kelima, penciptaan jasa administrasi, di mana suatu proses yang memberikan jasa administrasi kepada perusahaan-perusahaan lain atau yang membutuhkan. Contohnya, lembaga konsultan manajemen dan akuntansi, biro konsultan manajemen, dan lain-lain. Jenis proses produksi berdasarkan arus proses produksi ada terus-menerus, terputus-putus, dan campuran. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang akan dibahas terlebih dahulu yaitu mengenai proses produksi terus-menerus. Di sini, proses produksi terus-menerus merupakan kegiatan produksi yang melakukan pengolahan berbagai bahan baku secara bertahap hingga menjadi suatu barang jadi, di mana prosesnya berlangsung secara terus-menerus. Misalnya, pabrik yang memproduksi kertas, gula, karet, dan lain-lain. Adapun ciri-ciri dari proses produksi terus-menerus. A. Produksi dalam jumlah besar, variasi produk sangat kecil dan sudah distandarisir. B. Menggunakan product layout atau departmentation by product. C. Mesin bersifat khusus. D. Operator tidak mempunyai keahlian yang tinggi. E. Salah satu mesin atau peralatan rusak atau terhenti, seluruh proses produksi terhenti. F. Tenaga kerja sedikit. G. Persediaan bahan mentah dan bahan dalam proses kecil. H. Dibutuhkan maintenance spesialis yang berpengetahuan dan pengalaman yang banyak. Kemudian proses produksi terputus-putus adalah produksi yang kegiatannya berjalan dilakukan tidak setiap saat, tergantung musim, pesanan, dan faktor lainnya. Adapun ciri-ciri proses produksi terputus-putus, A. Produk yang dihasilkan dalam jumlah kecil, variasi sangat besar. B. Menggunakan mesin-mesin bersifat umum dan kurang otomatis. C. Operator mempunyai keahlian yang tinggi. D. Proses produksi tidak mudah terhenti walaupun terjadi kerusakan di salah satu mesin. E. Menimbulkan pengawasan yang lebih sukar. F. Persediaan bahan mentah tinggi. G. Membutuhkan tempat yang besar. Proses produksi campuran. Proses produksi ini merupakan penggabungan dari proses produksi terus-menerus dan terputus-putus. Jenis-jenis proses produksi berdasarkan penyelesaian proses produksi. Ada 4 tipe. Yang pertama tipe A, kedua tipe B, ketiga tipe C, keempat tipe D. Tipe A, setiap tahap proses produksi yang dilaksanakan dalam perusahaan dapat diperiksa secara mudah. Contohnya, produksi semacam pembuatan kursi secara manual dalam tahap apapun proses dapat diperiksa. Tipe B, penyelesaian proses produksi dalam perusahaan bersangkutan akan terdapat beberapa ketergantungan dari masing-masing tahap proses produksi. Tipe C, perusahaan yang melaksanakan proses penggabungan atau pemasangan assembling. Misalnya, jika komponen produk dan prosedur pemasangan sudah benar, maka tidak akan terjadi masalah dengan produk tersebut. Namun, jika salah satu komponen saja, misalkan speaker, tidak berfungsi atau rusak, maka televisi tersebut tidak akan berfungsi dengan baik atau tidak bisa mengeluarkan suara. Tipe D, proses produksi dilaksanakan dengan menggunakan mesin dan peralatan produksi otomatis. Berdasarkan bahan mentahnya. 1. Analitik.
2. Sintetik, di mana analitik pada umumnya proses ini berlaku terhadap suatu barang yang dihasilkan oleh sektor-sektor primer, terutama pertanian dan pertambangan. Contohnya, melalui proses produksi minyak mentah menjadi pelumas, bensin, solar, dan minyak lampu. Karet susu menjadi ban, alat pelampung, perekat, dan sepatu. Kayu hutan diproses menjadi papan, perabot, dan bahan perumahan. 2. Sintetik, proses penggabungan beberapa input atau bahan mentah menjadi satu barang lain, biasanya berlaku di industri pengolahan atau manufaktur. Contohnya, untuk menghasilkan sepatu memerlukan beberapa bahan yaitu karet, kulit, benang, dan perekat. Apa sih tujuan proses produksi? Tujuannya dapat meningkatkan efisiensi, kemudian dapat meningkatkan produktivitas, kemudian meningkatkan kualitas. Baik, pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Semoga dapat dipahami. Selamat ketemu di pertemuan dan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.